Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya HMM FEB Uniku bareng aku Dila Seliana dan partner host aku Restu Azhar di podcast Ngorasi, ngobrol rasa diskusi. Nah, kali akhirnya kita bisa bikin video baru lagi. Betul. Karena dari request teman-teman mahasiswa nih yang sangat antusias nungguin pembahasan-pembahasan lain di podcast Ngorasi kali ini. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang baru pertama kali nonton video ini, jadi podcast Ngobrol Rasa Diskusi atau Ngorasi ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Pendidikan yang diwadahi oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen yang isinya yaitu seputar program studi manajemen sendiri, dan kali ini kita masih membahas konsentrasi yang ada di manajemen sendiri. Betul banget Teh Dila. Nah Teh Dila, kita udah ngebahas 2 konsentrasi sebelumnya. Betul. Masih ada 2 lagi nih, yaitu SDM dan juga operasional. Nah kali ini kita bakal ngebahas apa dulu nih Teh Dila? Penasaran? Kamu juga penasaran? Oke deh, kalau penasaran aku kasih tahu. Kalau kali ini kita bakalan ngebahas konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, ikut terus kita bersama karena sekarang kita bakal ketemu sama narasumber kita kali ini. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu A. Nuron. Halo A. Halo. Gimana Nuron, kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Anuron ini merupakan salah satu mahasiswa dari program studi manajemen yang sekarang sedang menempuh semester 7. Dan kebetulan Anuron ini konsentrasi yang diambilnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Betul ya? Betul sekali. Jadi sudah dengan orang yang tepat begitu ya, dengan orang yang memang mendalami SDM. Nah Anuron, boleh kali ya kita sekarang ngobrol-ngobrol rasa diskusi sesuai dengan nama podcast kita mengenai dengan manajemen sumber daya manusia yang sedang Anuron ambil nih konsentrasinya. Boleh kali ya kita ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang SDM? Boleh. Oke. Nah Anuron, menurut Anuron sendiri itu seperti apa sih manajemen SDM itu? Manajemen SDM. Kalau menurut saya manajemen SDM itu memanage, manajemen kan memanage ya. Betul. Memanage sumber daya manusia. Kayak misalnya kita di perusahaan nih, pasti kan ada aja kayak memanage kayak perencanaan, terus kinerjanya di-manage sama kita, terus budayanya, lingkungan segala macam itu pasti sangkut pautnya sama manajemen sumber daya manusia. Oke. Jadi cakupannya cukup luas ya SDM itu. Menyangkut dengan bagaimana kita mengatur sebuah sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tentunya. Nah, aku juga mau tanya. Kan kita ngambil konsentrasi itu dari semester 5 ya. Nah, sementara di manajemen sendiri kan ada 4 pilihan konsentrasi. Ada SDM, pemasaran, keuangan, sama operasional. Nah, Anuron sendiri sempat bingung gak sih pada saat pemilihan konsentrasi? Dan ceritain dong sedikit alasan Anuron gitu sampai akhirnya memilih pilihan konsentrasinya itu manajemen SDM. Oke, pasti ketika kita mau memilih pasti ada aja yang kayak bingung gitu ya. Gimana kita mau memfokuskan diri kita tuh kemana ke depannya. Pertama kan emang kita mempertimbangkan terlebih dahulu. Kalau saya sendiri waktu itu saya tuh tertarik dari 2 konsentrasi. Yang pertama pemasaran, yang kedua SDM. Kenapa saya milih SDM? Saya tuh emang kayak tertarik aja dari SDM, kayak punya basic dan ngelihat ke diri sendiri tuh kayak saya cocoknya di situ gitu. Ngelihat dulu ke diri sendiri, kelebihan dan kekurangan kita di mana. Kita tepatkan dengan tujuan yang pas kayak gitu. Kalau misalnya kita kekurangan ataupun tidak mengerti pemasaran, kita masuk ke situ. Nanti kita nyeselnya dalam artian saya tuh bukan di situ. Saya pengennya di SDM contohnya. Kenapa saya masuk pemasaran? Nantinya nyesel di semester-semester yang kayak mau skripsi ataupun gimana. Nah itu nyesel banget. Makanya sebelum kita ngambil keputusan, pertimbangkan lebih matang dulu SDM. Saya tuh emang di SDM kayak punya segi kelebihan saya di situ. Ngerasanya kayak gitu ya, gitu. Dan mungkin dari dulu juga kayak sebagai manusia proaktif dari lingkungan tersebut ataupun lingkungan kehidupan keluarga dan sebagaimana itu. Makanya saya memilih SDM karena tertarik awalnya kayak gitu. Dan peluang kerjanya juga emang lumayan
prospek lah cukup kedepannya. luas ya. Cukup Oke, jadi tentunya kita harus memilih jangan yang sesuai dengan apa yang kita pengen Teh Dila, betul ya. Jangan kita ikut-ikutan milih konsentrasi sesuai dengan teman betul kita. banget. Jangan ikut-ikutan. Jangan sampai nyesel di waktu kemudian Kemudian. karena kita salah pilih sesuatu yang bukan keinginan kita dan Keinginan bukan kita, bukan basic kita, betul gitu. banget. Nah, Nuron, selama mungkin sudah 1 tahun ya belajar di SDM ini. Nah, apa aja sih suka duka yang dirasakan selama belajar di SDM ini? Pertama sukanya itu kayak kita tuh passionnya di sini, maksudnya sukanya di SDM. Itu emang benar-benar sukanya kita bisa mempelajari gimana perencanaan SDM, terus mempelajari kinerja-kinerja manusia, sumber daya Ya. manusia, terus kita juga bisa mengenali budaya kayak lingkungan kita, budaya organisasi, terus budaya perusahaan, dan budaya negara ini gimana gitu kan. Kayak gitu. Dukanya ada gak nih, Dukanya? Dukanya. Iya. Oh iya, dukanya. Kalau dukanya tuh pasti ada aja. Kayak pernah waktu itu dukanya tuh kita belajar itu apa sumber daya manusia, Ya. tapi kayak anjir kadang suka kok agak menyeleweng ya gitu teh pembelajarannya. Yeah. Kayak contohnya misalnya belajar yang budaya organisasi ini contohnya ya, waktu itu kita melihat menganalisis ke depan. Kok kita menganalisisnya kayak hidup bertahun-tahun lagi, terus ngelihat kan sekarang mah sumber daya manusia yang pekerja kerja itu sumber daya manusia, tapi kedepannya nanti kita kan pasti akan digantikan oleh mesin-mesin. Nah kadang punya dukanya teh berpikir nanti kerjanya gimana ya, takutnya kayak gitu. Nanti kan kita digantian oleh mesin-mesin kayak misalnya di pabrik-pabrik itu. Oke, jadi ada kekhawatiran sendiri ya ketika kita SDM tergusir oleh adanya teknologi, betul. Tapi lebih banyak sukanya ya dia rasa. Lebih banyak sukanya. Luar biasa. Dukanya cuman khawatir doang. Iya. Oke. Nah, aku mau nanya lagi. Nah, kira-kira nih kalau misalkan udah beres di kampus ini, kira-kira rencana ke depan Anuron ini mau bagaimana? Kalau saya sih rencana pengen jadi manajer ya, manajer sumber daya manusia khususnya, karena emang dari awal juga pengen jadi manajer. Makanya saya masuk SDM itu ya belajar di situ, belajar SDM, mengenali sumber daya manusia. Kayak kita tuh harus mengetahui konflik manusia, terus menjadi orang yang problem solving. Terus kita juga harus bagaimana sih cara menganalisis perusahaan kita supaya mempunyai kualitas yang bagus dari sumber daya manusianya. Oke, jadi pengen jadi manajer. Manajer. Amin ya. Amin. Semoga Semoga terkabul dan jadi manajer top Iya, lah. betul. Amin. Oke. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan tadi, kita juga mau menyampaikan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman mahasiswa yang sebelumnya sudah kita fasilitasi dalam question box. Asli banyak banget nih yang bertanya terkait konsentrasi manajemen SDM. Tapi sayangnya hanya 3 penanya terbaik yang bisa kita sampaikan nih ke narasumber kita kali ini. Jadi mohon maaf ke teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Untuk pertanyaan pertama nih terkait miskonsepsi. Jadi ada pernyataan apakah benar mahasiswa yang mengambil konsentrasi SDM itu katanya susah nyari kerja? Enggak susah sebenarnya mah. Tergantung kitanya. Kayak prospek kerja itu banyak sebenarnya. Kayak kita mengelola organisasi, kan organisasi yang dikelolanya manusia, oleh manusia, bukan sama mesin. Pasti kan itu prospek kita kedepannya bagus gitu teh. Enggak susah sebenarnya mah, gampang, tergantung kitanya mengetahuinya sampai bagaimana, potensi kitanya sebagai konsentrasi sejauh mana. Nah itu pasti gampang lah. Oke. Jadi itu kembali lagi ke diri kita betul masing-masing, banget. ya. Jadi itu adalah mungkin stigma yang kurang tepat ya tadi lah, bahwa SDM itu katanya susah nyari kerja, padahal SDM itu lebih luas prospeknya gitu ya, karena dibutuhkan di setiap perusahaan tentunya untuk mengatur sumber daya manusia yang dimilikinya. Betul. Dan tadi kembali kepada bagaimana kemampuan kita untuk bisa menguasai hal tersebut. Oke, yang kedua Anuron, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Mata kuliah apa aja sih yang menjadi mata kuliah tambahan di konsentrasi manajemen SDM? Oke. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia, di mana kita belajar
merencanakan sumber daya manusia. Kayak contohnya, ambil contoh ya. Hmm. Sebuah perusahaan ingin melakukan rekrutmen. Kita belajar kayak segi keuangannya untuk melakukan rekrutmen itu berapa. Dan kita Oke. juga harus tahu kondisi perusahaan dengan sumber daya yang dibutuhkan kayak gitu. Terus yang kedua, kita belajar manajemen kinerja. Kita belajar di situ manajemen kinerja, mengetahui kinerja perusahaan ataupun karyawan. Kayak misalnya sebuah perusahaan apa gitu, A misalnya ya, kita analisis apa sih kurangnya dari perusahaan tersebut. Kayak contohnya, tapi itu mencakup sumber daya manusianya kayak Oke. gitu. Yang ketiga itu budaya organisasi. Kita belajar budaya organisasi di perusahaan juga kayak gitu. Makanya banyaknya SDM itu mengarahnya ke sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Nah, itu tepat banget. Oke, betul banget. Satu lagi, Oke, terakhir, pertanyaan ketiga yaitu terkait miskonsepsi kembali. Jadi ada pernyataan lagi, apakah benar mahasiswa yang memiliki kepribadiannya introvert itu katanya nggak cocok nih ngambil konsentrasi manajemen SDM? Benar atau enggak? Kalau menurut saya itu enggak. Iya ya. Karena ya emang karakter orang-orang itu kan beda-beda. Iya. Dan potensi orang juga beda-beda. Betul. Kita kan sebagai kayak contohnya sebagai orang introvert tapi ingin masuk ke SDM dan ingin mengenali lebih jauh SDM. Pasti aja kayak semua pekerja di SDM itu enggak semuanya ekstrovert tahu. Iya, Pasti ada aja di sisi lain yang introvertnya. Terus seorang introvert itu bisa mengasah skillnya ataupun kemampuan potensinya. Mereka juga nanti nggak selamanya introvert dan kayak menyendiri saja dan menjadi dampak negatif. Pasti mereka juga melakukan perubahan tergantung ke dirinya. Oke, jadi introvert nih ya, untuk yang introvert itu bukan berarti nggak bisa masuk SDM atau nggak cocok ya. Betul. Semua orang bisa masuk SDM, termasuk yang ngerasa introvert dirinya. Oke. Nah, itu dia 3 pertanyaan yang sudah kita sampaikan ke Anuron selaku narasumber kita kali ini. Dan sekali lagi kita mohon maaf ya teman-teman apabila pertanyaan-pertanyaan teman-teman belum sempat terjawab semua. Jadi mungkin nih boleh teman-teman kalau misalkan ketemu Anuron langsung, tanya langsung ya, boleh? Boleh ya. Tuh boleh. Jadi Welcome, teman-teman Oke. jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya. Nah, sebelum kita tutup nih podcast Ngorasi kali ini, kasih closing statement dulu dong buat teman-teman mahasiswa tingkat 1 ataupun tingkat 2 nih yang sekarang sedang sibuk-sibuknya mencari referensi terkait pemilihan konsentrasi yang akan dipilih nanti di semester 5. Mangga silahkan. Buat statement tersendiri, pastinya teman-teman semuanya cari tahu dulu kelebihan dan kekurangan diri sendiri supaya nanti nggak nyesel lah, karena ya emang kebanyakan permasalahan itu nyesel karena salah konsentrasi kadang kayak gitu. Statementnya, gali dulu diri sendiri. Kalau misalnya ingin dikembangkan di sumber daya manusia, silakan terbuka lebar dan jangan khawatir kalau misalnya nanti prospek kerja kedepannya sempit. Itu enggak, sebenarnya luas banget, karena ya emang sempit itu karena kita nggak mengetahui hal-hal itu. Terus buat SDM tersendiri emang sangat asik lah pokoknya, cocok banget untuk yang ingin belajar mengetahui sumber daya manusia ataupun menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas. Oke, luar biasa. Luar biasa closing statement dari Anuron. Oke, baik sekali lagi terima kasih atas waktunya udah sharing-sharing nih terkait konsentrasi yang Anuron ambil yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, dan buat teman-teman yang sekarang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nantikan terus pembahasan podcast Ngorasi berikutnya ya. Dadah.